berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Tetek Anggayo Mukti Sentosa Rahayu. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Pangeran Puger berapi-api, dan ia seakan-akan mendapatkan kemenangan besar atas Mataram, di mana prajurit-prajuritnya yang sudah sampai di Tambak Uos mampu memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Tetapi ketika dia hendak turun ke medan laga, Patih Gending menghalang-halanginya, dan mereka saling berpandangan sejenak. Ada sesuatu yang terpancar di mata Patih Gending. Hamba mohon Kanjeng Pangeran tidak turun ke medan pertempuran. Hamba sekali lagi mohon agar Kanjeng Pangeran tetap saja duduk manis di istana Kadipaten. Percayakanlah semuanya pada hamba berdua. Hamba dan Kakang Tondo Negoro akan membereskan semuanya. Tetapi aku juga ingin menunjukkan kepada mereka, Paman Gending, kalau aku ini bukanlah seorang pengecut, hanya mampu memerintah dan menyuruh orang-orang tua seperti Paman berdua. Jangan merasa seperti itu, Nger. Kanjeng Pangeran tidak boleh merasa diremehkan. Lebih-lebih merasa menyuruh orang-orang tua seperti hamba ini. Tidak. Bukan itu maksud kami turun ke gelanggang pertempuran. Bukan. Tetapi kami benar-benar berharap sejauh mana agar nanti Kanjeng Pangeran bisa menikmati enaknya saja. Nah, tinggallah Kanjeng Pangeran mendapatkan kedudukan yang tertinggi di Istana Mataram. Bagaimana Kanjeng Pangeran? Tetapi saya betul-betul tidak enak pada Paman Tondo Negoro dan Paman Gending. Nampaknya saya ini terlalu banyak ongkang-ongkang kaki. Izinkanlah Paman Tondo Negoro, Paman Gending, aku ikut turun ke medan pertempuran. Menurut hamba pribadi, ini kalau masih mau didengarkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Hamba ini hanya seorang suruhan, tak lebih dari seorang budak. Jadi sudah pantas apabila usul hamba nanti tidak didengarkan. Tetapi hamba akan lebih senang apabila usul hamba nanti diperhatikan Kanjeng Pangeran Puger. Kanjeng Pangeran, hamba mohon Kanjeng Pangeran tetap ada di istana. Kalau sampai Kanjeng Pangeran turun ke medan pertempuran, akibatnya bisa fatal. Kalau terjadi sesuatu pada diri Kanjeng Pangeran, lalu nanti siapa yang akan duduk di singgasana Mataram? Siapa Kanjeng Pangeran? Apakah hamba yang sudah tua renta seperti ini? Tidak mungkin, bukan? Atau Paman Tondo Negoro? Itu jelas tidak mungkin. Kami yang sudah tua-tua ini hendaknya mawas diri, tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi, benar Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi jalan pemikiran Adik Gending. Kami ini sudah tua-tua. Apabila mati pun tak ada yang menyesali. Karena kami sudah cukup lama hidup di dunia ini. Tahu bagaimana pahit dan getirnya kehidupan. Akan tetapi, Kanjeng Pangeran, bukankah mengharapkan akan mendapatkan kedudukan di Istana Mataram? Tenanglah. Pada saat ini, Kolo Cokro sudah beraksi di istana. Ayo, kita harus memasuki peraduan Dimas Jolang. Kita harus bisa menculiknya malam mati atau hidup. Kita harus menyeretnya. Kolo Cokro, bagaimana mungkin kita memasuki istana? Lihatlah, prajurit-prajurit bersiaga penuh. Kita tak mungkin memasukinya. Bangin, aku minta kau membaca Aji Sirap. Baca Aji Sirap dan kita memasukinya. Kolo Cokro,
Apakah kau tidak melihat Eyang Mondoroko ada di sana? Lihatlah. Siapa orang yang memakai ikat kepala itu? Siapa laki-laki yang membawa tongkat itu? Perhatikan baik-baik. Kita bisa mati konyol apabila tidak mengindahkannya. Kalau kau tidak mau mendengarkan aku, baiklah, aku akan berjalan sendiri. Niat ingsun matek aji sirap. Ong ingsun amatak ajiku sirap begonondo kang ono indrajit. Kumlun ngelimputi ing mego malang. Bul peteng dedet lelimangan upas racun daru besi. Pet kemput bawur warawari aliwaren tekane Wimonosoro. Kang ketempuh jim setan peri prayangan Gandarwo jalmu manungso tan wurung ambruk lemes uto tan biso krekat sekturu kepati saking kersane Allah. Selesai membaca Aji Sirap, Kolo Cokro menengadah ke langit memanggil turunnya Wimonosoro. Hong mret mret. Kolo Cokro menjejakkan kaki 3 kali tanpa bernapas. Beberapa saat setelah Kolo Cokro membaca Aji Sirap, maka sekonyong-konyong para pengawal istana pun dilanda kantuk yang luar biasa. Mereka menggelosoh dan tidur di tempat bagaikan orang mati. Mereka tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengepung istana. Ayo, maju, kau berjalan lebih dulu. Kau yang tahu jalan kemana tempat Prajuan Jolang. Baik. Di mana? Hah? Di mana saja? Pasti di ujung sana. Paling tengah. Paling tengah. Kau jangan main-main, Bangil. Ayolah, cepat, ayo. Kolo Cokro dan Bangil serta kawan-kawannya yang lain telah mengelilingi istana Mataram. Kolo Cokro dan Bangil melompat menuju ke ruang peraduan Sang Prabu. Tak ada yang tahu kehadiran mereka berdua di sana. Perlahan-lahan, Kolo Cokro memutar pintu kamar pribadi Raden Mas Jolang Sang Prabu. Siapa kalian? Siapa? Sekalipun wajah kalian kau hiasi dengan hangus dan coreng-moreng seperti itu, tetapi Jolang tidak akan membiarkan kalian lepas. Apa yang kalian inginkan? Kau pikir setelah membaca Aji Sirap, kalian bisa menguasai istana Mataram? Boleh. Kau boleh mengambil semuanya. Kau boleh merampas dan merampok semuanya. Tetapi langkai dulu mayat Jolang. Majulah. Hayo, jangan tanggung-tanggung. Siapa kalian sebenarnya? Hebat sekali kau, Jolang. Hebat sekali. Kau memang pantas menjadi sultan di Mataram ini. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu. Akulah yang berhak untuk duduk di singgasana. Raden Mas Jolang Sang Prabu tidak sabar lagi. Dia langsung pencecar dan menggebrak 2 penjahat yang tidak dikenalnya. 2 penjahat dengan wajah coreng-moreng dan berpakaian serba hitam itu langsung menghajarnya, langsung menerjang, melompat dan memukulnya bertubi-tubi. Tetapi Sang Prabu mampu menghindarinya dengan manis. Dan pada saat itu pula, bayangan putih berkelebat dan melompat menerjang ke tengah perkelahian. Maka terjadilah duel 1 lawan 1. Kurang ajar. Ayo, katakan siapa kau? Siapa kau, ha? Siapa? Ayo katakan siapa kau? Katakan siapa? Sekalipun kau paksa, aku tidak akan mengatakan siapa aku. Aku adalah orang yang pantas duduk di singgasana Mataram. Gila, kau mati.
mulutmu keluar busa. Keparat. Dengan tendangan maut, Raden Mas Jolang mampu menghajar Kolo Cokro yang melenting dan melesat lenyap. Hal itu membuat mereka heran. Sang Prabu tidak mau mengejarnya, tetapi membiarkan orang itu lolos dari istana. Napasnya terengah-engah dan segera menghampiri Eyang Mondoroko. Pajineman Eyang, kurang ngajar. Dia menginginkan kematianku. Masih ada Mondoroko. Masih ada Eyang Ger Prabu cucuku. Bajingan-bajingan itu harus kita ringkus. Lihatlah, dia memang sengaja datang untuk mencelakaimu. Bagaimana dengan orang itu, Eyang? Najis, dia telah mati. Eyang membunuhnya? Kau lihat sendiri, dari bibirnya keluar buih-buih putih. Putih kehijauan. Dia telah menelan ramuan racun. Nampaknya ia Pajineman, pembunuh bayaran yang telah diutus oleh seseorang. Kita harus menyipak. Sudah tak payah lagi. Aku sudah tahu siapa otak dari rencana jahat ini. Apakah yang Eyang maksudkan adalah Kang Mas Buger Kajurun? Siapa lagi kalau bukan dia? Saat ini anak-anak Demak Bintoro telah dihasut dan diajari kejahatan. Perampokan di Tambak Uwos dan peperangan yang terjadi adalah karena keinginan-keinginannya. Adi Gending memang kurang ajar. Dia juga bikin rusuh Demak Bintoro dan ingin menentang Mataram. Aku tahu ambisinya. Aku tahu. Sudahlah. Pokoknya kita harus waspada. Ampunkan hamba Kanda Sinuwun. Ampunkan kami. Ampunkan. Kalian terlambat. Mengapa kalian tidak berawas-awas? Mengapa kalian tidak berjaga dengan baik? Ampunkan kami, Kanjeng Pati. Ampunkan hamba. Atau kalian bersekongkol dengan mereka? Ampunkan kami. Kami tidak akan mengampuni kalian apabila kalian terbukti bersekongkol dengan orang-orang jahat itu. Aku tidak ingin hal ini terjadi dan berulang lagi. Kalian harus menghadap pengadilan besok pagi. Aku tidak suka kalian bekerja dengan lengah. Itu, tidur, makan, tidur, dan minta gaji yang banyak. Aku mulai curiga dengan kalian semua. Apakah kalian bersekongkol dengan pembunuh-pembunuh bayaran itu? Ayo katakan, ayo! Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba, Eyang Mondoroko. Demi Tuhan, demi Gusti yang Maha Agung, kami tidak ada niat jahat seperti itu. Kami seperti dikuasai oleh ilmu sihir hingga kami tertidur pulas. Kau kira segampang itu kami mempercayai kata-katamu? Besok pagi, kalian akan menghadapi penghakiman dan pemerintah Mataram tidak akan mengizinkan siapapun membela kalian. Siapa yang bersalah, pantas dihukum. Eyang, kita tidak perlu memberikan kemurahan dan keringanan lagi pada mereka yang memberontak. Mereka harus dipancung. Iya, Eyang. Mereka yang bersalah memang pantas untuk dihukum. Tetapi prajurit-prajurit itu belum tentu bersalah. Biarlah pengadilan yang akan memutuskan apakah mereka salah atau tidak. Dengarkan. Gustimu telah memberikan keringanan dan kesempatan pada kalian. Kuminta kalian jujur dan jangan berdusta pada pemerintah. Kalau sampai ketahuan kalian berbohong, nyawa kalian sebagai taruhannya. Sang Prabu memperhatikan 10 prajurit pengawalnya yang lengah karena kecolongan dengan hadirnya 2 pajineman yang hendak membunuhnya. Eyang Mondoroko ikut melotot dan menahan kegeraman dengan mengetuk-ngetukkan tongkatnya di lantai. Beliau sungguh menahan geram dan amarah
karena sosok dan kawan-kawannya tidak mampu mengetahui kehadiran dua Pajinemang yang sampai datang ke ruang pribadi Sang Prabu. Sosok, Hamba Kanjeng Adipati. kami sungguh tidak suka melihat orang yang tidak becus bekerja. Berapa kali kami memperingatkan agar kalian waspada untuk berjaga-jaga. Banyak orang yang bermaksud jahat pada pemerintah Mataram. Terutama akhir-akhir ini. Kegentingan melanda di mana-mana. Sosok, Hamba Kanjeng Adipati. Hamba mohon ampun. Kami bersalah. Kami mengaku bersalah, Kanjeng Adipati. dan kalian besok pagi akan menghadapi pengadilan istana. Kalau kalian terbukti bersalah, maka kalian akan dipancung sebagai upah keteledoran itu. Ampunkan hamba. Ampunkan kami, Eyang Mondoroko. Ampuni kami, Kanjeng Adipati. Kami benar-benar dalam keadaan lengah. Kami benar-benar seperti orang mati. Ampunilah kami. Apabila Kanjeng Adipati dan Kanjeng Sultan sudi mengampuni kami, tolong, ampuni hamba, ampuni kami, supaya jangan kami dihadapkan pada pengadilan istana. Sebab, demi Gusti yang Maha Agung, kami tidak sengaja tertidur lelap. Apakah mungkin, Kanjeng Adipati, kami bertugas jaga dan sengaja tidur pula di tempat kami berjaga? Iya benar, Kanjeng Adipati, kami lengah. Kami semua tertidur di tempat. Kami tidak tahu apabila ada dua Pajineman yang menebarkan ilmu sihir dan kami tidak mampu menangkalnya. Angger Prabu cucuku, bagaimana menurutmu? Eyang, saya memang melihat kejujuran dan ketulusan pada sosok dan kawan-kawannya. Tak bisa dipungkiri apabila mereka terpengaruh oleh Aji Sirep. Barangkali mereka memang lengah. Dan baiklah, mereka tidak berbohong kepada kita. Saya mengampuni mereka. Oh, Kanjeng Sinuwun, terima kasih. Kami semua mengucapkan beribu terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Beribu terima kasih. Iya, kali ini janganlah merasa kalian telah bebas. Kalau memang kalian telah lengah, janganlah sekali-kali kalian ulangi lagi. Sosok, Hamba Kanjeng Sinuwun. kami mengerti kesulitanmu memimpin kawan-kawanmu. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran buatmu bagaimana untuk melangkah lebih baik dan berjaga-jaga lebih waspada. Pikirkan itu dan renungkan. Kami mengampuni kelengahan dan kekhilafan kalian. Bukan untuk semata-mata membiarkan kalian tetap lengah seperti itu. Kumohon kalian tetap berjaga-jaga dan meningkatkan keamanan di Mataram dalam kegentingan seperti ini. Sudahlah, kalian urus mayat Pajineman itu. Adipati Mondoroko dan Sang Prabu memperhatikan sosok dan kawan-kawannya mengurus mayat Pajinemang yang telah mati menelan racun di hadapan mereka. Sang Prabu hanya bisa menahan napas dan menghempaskan perlahan-lahan lalu memandang Eyang Mondoroko yang selama ini menjadi penasehat agungnya. Kejahatan seperti ini tidak akan pernah berakhir, Angger Prabu cucuku. Hati-hati terhadap rentetan-rentetan rencana yang dilakukan Kang Mas Mukajurun. Berapa kali ia kau undang ke istana, tapi ia tidak pernah memberikan jawaban. Ia adalah orang yang sudah gila. Eyang Mondoroko, nampaknya Pak Lik Mangkubumi tidak bisa mengatasi mereka. Pak Lik Mangkubumi dalam keadaan sulit. Eyang, izinkanlah saya turun ke medan laga. Saya akan mengatasi persoalan ini membantu Pak Lik Mangkubumi. Bukannya saya tidak percaya pada Pak Lik Mangkubumi, Adimas Tembogo dan Adimas Kedawung, juga Kang Mas Jumina, Kang Mas Pringgoloyo, dan semua kerabat besar Mataram. Bukannya aku tidak percaya pada mereka, tetapi aku benar-benar ingin turun ke medan pertempuran. Apabila aku mati, biarlah aku mati sebagai pembela Kawula Mataram. Tetapi apabila Gusti yang Maha Agung memberikan kemurahan kepadaku, maka Ia akan memberikan kehidupan dan kemenangan untuk kebesaran Mataram dan untuk seluruh kawulaku.
Kalau memang itu yang kau inginkan, Eyang tidak bisa menahannya, Ger Prabu cucuku. Lakukanlah apa yang terbaik. Dan kalau Angger Prabu ke medan laga, maka eyangmu pun tidak akan tinggal diam. Eyangmu ini juga akan turun. Sukmo, Iya, Eyang. perhatikanlah apa yang dilakukan prajurit-prajurit itu. Mereka saling membunuh dan saling mencelakakan. Eyang, mengapa orang-orang berbuat kejam seperti itu? Kamu akan tahu, Ger, cucuku, siapa yang ada di balik semua ini. Lihatlah dua perwira itu yang gagah menghunus pedang hingga senjatanya belepotan dengan darah manusia. Iya, Eyang. Aku tahu. Orang itu adalah Nandoko dan Guntur yang pernah bertempur dengan aku di desa Ngasman. Dia begitu ganas membunuh sesamanya. Mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Mata. Memberontak? Mereka adalah orang-orang Pati Gending yang mengaku-aku dirinya sebagai eyangmu. Eyang Gending? Saat ini kau boleh tidak percaya, Sukmo cucuku. Kau boleh tidak memegang apa yang Eyang katakan. Tetapi inilah hasilnya. Mengapa Eyang merebutmu dan tidak rela apabila ikut dengan Pati Gending? Dia adalah seorang penguasa yang licik. Dia adalah adik seperguruan Eyang. Apa, Eyang? Pati Gending adalah adik seperguruanku, Sukmo. Eyang, nampaknya mereka begitu ganas. Aku ingin turun ke medan laga. Aku ingin membantu orang-orang yang diserang Pati Gending. Tunggu dulu, Angger anakku. Jangan. Kau masih terlalu kecil. Kau tidak boleh ikut campur masalah mereka. Tetapi Eyang ingin kau memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang di dalam medan peperangan. Mereka saling membunuh, Eyang. Mereka saling mencelakakan. Mereka saling menumpahkan darah. Iya, itulah yang terjadi dalam medan pertempuran. Dan kelak apabila kau menjadi seorang pendekar, jangan sampai menumpahkan darah. Jangan sampai menyakiti sesamamu. Tetapi tunjukkanlah kau adalah seorang pendekar sejati yang membela kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas. Iya, Eyang. Saya dengarkan apa yang Eyang katakan. Sukmo dan Kitayu memperhatikan pertempuran hebat yang terjadi di Tambak Uwas. Mereka bertengger di atas sebuah pohon besar, memperhatikan ulah orang-orang Demak Bintoro melawan orang-orang Mataram. Pertempuran makin terjadi. Lembing dan tombak saling tunjang dilemparkan ke sana kemari, hingga seringkali terdengar jeritan-jeritan meregang nyawa. Anak panah pun meluncur ke sana kemari, bagaikan hujan tiris. Pedang berlumuran darah, seluruh senjata berubah menjadi merah. Desa Tambak Uwas berubah menjadi banjir darah akibat keangkara murkaan. Anggolo Yudo Mataram, hadapilah aku. Ayo, majulah. Apabila kau ingin mampus, Aku tidak akan membiarkanmu, Paman Gending. Kaulah yang membuat semua ini terjadi. Kau adalah perusuh dan pengkhianat negara. Kau pengkhianat Mataram. kaulah yang keliru dan tersesat, Bedol. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Lebih baik kau mundur kalau tak ingin mati. Kalau kau masih ingin hidup, ikutlah orang-orang Demak Bintoro. Sebab apa yang diduduki oleh Jolang itu tidak layak. Tetapi yang pantas untuk menduduki istana Mataram adalah Pangeran Puger. Kau tahu itu? Tetapi kau menutup mata dan membelanya. Kalau kau tidak setuju, mengapa dalam Paseban Agung itu kau hanya diam saja, Paman Gending? Tutup mulutmu, Bedol, dan aku akan membunuhmu. Mampuslah kau. Paman Gending, kau... Aku akan membunuhmu, Bedol. Kau memang panglima pilih tanding.
Tetapi jangan mengira apabila aku tidak bisa mencari kelemahanmu. Jangan mengira setelah memiliki lembu sekilan maka kau kebal terhadap senjata tajam. Pusakaku ini yang akan menoreh-noreh dadamu dan akan menusuk-nusuk ulu hatimu. Tua keparat, terkutuklah kau. Terkutuklah kau. Kau adalah biang keladi dari kerusuhan ini. Kaulah yang menggurui Pangeran Puger hingga ia memberontak. Kau biang keladi semuanya ini. Tua bangka keparat. Ya, menyumpah-nyumpahlah sepuas hatimu, Bedol, sebelum kau modar di tanganku. Lebih baik aku mati daripada menanggung malu, tua bangka keparat. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidupmu. Kau adalah angkara murka, dan kau akan mati juga. Kau akan mati, tua bangka keparat. Tutup mulutmu. Kau akan mati. Tetapi omonganmu kotor sekali. Mohonlah ampun pada Gustimu supaya kau masuk surga. Atau kau ingin ke neraka. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Iya. Kau akan mampus, Bedol. Bedol, kau yang suka membedol nyawa para prajurit, Hanya itukah dayamu? Hanya di sinikah kekuatanmu? Kau tidak mampu berkutik di depan Paman Gending. Gending walaupun tua bangka keparat, tetapi tidak akan membiarkanmu. Ayo, mau kemana kau? Kalau kau mundur, kau akan mati juga. Paman Gending, ayo, bunuhlah aku. Jangan kau siksa aku. Tua bangka keparat, kau terkutuk. Sepanjang hidupmu terkutuk, tua bangka keparat. Sekalipun kini kau menduduki kemuliaan di Demak Bintoro, tapi kau tidak akan melihat indahnya dunia ini. Tutup mulutmu. Ya. Semuanya akan mati binasa di pedang orang-orang Demak Bintoro. Siapapun yang berani menentang, dia akan binasa. Gending tidak akan membiarkan orang-orang berbuat seenaknya. Akulah pembela kebenaran. Akulah pembela kaum tertindas. Aku tidak akan membiarkan orang-orang berkeliaran menentang Puger Kajuro. Ya. Ya. Kukira Paman menjadi sesepuh yang baik. Ternyata Paman pun sudah lupa diri. Paman melupakan kepercayaan apa yang telah diberikan pemerintah Mataram. Dan aku tidak akan membiarkan pengkhianat-pengkhianat menghirup napas di bumi Mataram. Mangku Bumi, kita sama-sama prajurit. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kita sama-sama cukup lama mengabdi di Mataram. Tapi kau tidak adil. Kau licik, Mangku Bumi. Kau mengabaikan keadilan dan kebenaran di Mataram. Paman Tandonegoro, tak kusangka sekeji itu bibirmu. Kau semakin tua, tetapi tidak bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak muda. Kau mengajari yang tidak baik pada orang-orang Demak Bintoro, hingga turut memberontak mengikuti rencana-rencanamu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup.
Patih Tondonegoro dan Pangeran Mangkubumi bertarung makin hebat. Keredap pedang mereka berkilat-kilat menimbulkan cahaya yang menyilaukan. Pertempuran itu makin dahsyat sekali dan perkelahian tidak berhenti. Pertarungan kedua tokoh pendekar itu makin kuat dan makin cepat. Pedang mereka bertarung, beradu, dan menimbulkan percikan api. Lalu mereka saling dorong dan mendorong, beradu pedang yang amat tajam. Percikan api seringkali memancar setiap kali pedang mereka berbenturan. Siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.